tulisan Tuan Air Sarasa yang tinggal satu lagi dan sudah sudah jatuh dari gundukan ini, pulau-pulau ini ya. Gundukan ini tinggal satu. Sungguh menyedihkan sekali. Andai kata ada pemerhati sekali lagi, bagaimana caranya kita bisa barangkali melestarikan ini, mengangkat ke atas, itu bagaimana kami, apalah daya kami. Hanya ini yang bisa kami lakukan untuk sementara. Jadi kalau bisa sekali lagi kekayaan Barus yang tak ternilai ini bagaimana bisa kita jaga dan kita lakukan. Melanjutkan penelusuran sekaligus berziarah ke makam Aulia 44 Negeri Barus oleh tim JA44 pada penelusuran di edisi keempat. Kami mulai dengan berziarah ke makam Tuan Pulau Pane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channelnya Safriani S dalam edisi jalan-jalan sekaligus menziarahi 44 makam aulia yang tersebar di Kecamatan Barus dan sekitarnya. Kali ini kita akan mengawali perjalanan kita di makam Pulau Pane ya Bu. Tuan Pulau Pane. Ya, jadi lokasinya memang di daerah Pulau Pane, tetapi kita harus menyeberang dulu, kebetulan airnya pasang, jadi daratan jalan itu udah menyatu dengan air, tapi kita lewati dengan semangat untuk menuju makam Tuan Pulau Pane yang yang berada di itu udah sampai dan kira-kira kemana-mana aja yang akan kita jalani hari ini. Terus saksikan perjalanan kami di channelnya Safriani S. Let's go. Dan jangan lupa ya, klik like, share, dan subscribe. Mencari makam Aulia 44 Negeri Barus yang tersebar di Kecamatan Barus. Dan hari ini kita sekarang menuju ke makam Tuan Pulau Pane. Ini tadi kami sudah masuk ke daerah Pulau Pane, kemudian akan menyeberang, terletak di seberang sana, dan kita akan melewati lautan ke sana. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Let's go. Nah, pada perjalanan kali ini kita ditantang untuk melewati garis pantai, di mana untuk menuju makam Tuan Pulau Pane kita harus melewati laut ya. Jadi ini sebenarnya pulau, tapi kalau ini daratnya, dan ini pulaunya. Dan ini adalah salah satu pulau yang paling terunik di Sumatera Utara, di mana pulau ini bisa kita akses dengan jalan kaki melewati sungai. Maksudnya melewati laut. Namun biasanya kalau surut pasang kita bisa melewati ini tanpa ada genangan air atau dalam keadaan kering gitu ya. Dan disinilah banyak orang mengenal bahwa pulau ini seperti pulaunya di masa-masa apa gitu ya, kayak pulau yang membelah air laut seperti itu. Oke. Ya, sepertinya makin lama makin dalam ya. Oke, perjalanannya lumayan perjuangan tadi.
Setelah melewati lautan dangkal, Oke, dan lebih akhirnya kurang kita sampai 200 ke meter seberang pulaunya. dari lepas pantai Pulau Pane, alhamdulillah tim JA44 memasuki lokasi makam Tuan Pulau Pane. Makam Tuan Pulau Pane terletak di sebuah pulau kecil yang dinamakan Pulau Pane di Kecamatan Sosorgadong yang dipisahkan oleh Laut Dangkal. Jarak dari Barus ke Pulau Pane sekitar 16 km dan waktu tempuhnya lebih kurang 20 menit. Tawar we itu. Mau be. Oh. Jadi sumuku bisa mengube. Dulu akhirnya sampai juga ke makam Tuan Pulau Pane yang kondisinya memang seperti ini, sudah di kolam, tapi ya tetap juga tidak seperti yang tergambar, kurang apa enggak ada di mana. Tuan Pulau Pane. Identitasnya memang betul-betul tidak ada ya, identitas dari makam ini. Artinya kalau kita memang ingin mencari ya harus mengikuti jejak atau apa namanya, cerita dari orang-orang yang sudah pernah menziarahi makam ini, karena memang tidak ada identitas, hanya kolam ini saja, tapi memang seperti inilah dia, karena dekat sumur, ada sumur itu yang udah dipugar juga. Kabarnya juga sumur ini agak keramat dulunya keramat, pernah jadi viral karena memang kabarnya dari air sumur itu bisa menyembuhkan, dari Allah sih cuma, tapi itu tadi perantara dari air sumur itu bisa menyembuhkan, sehingga orang banyak berbondong-bondong mengambil air sumur itu gitu. Jadi inilah dia makam Tuan Pulau Pane. Kita udah sampai ke sini. Juga yang apa namanya, salah satu Aulia 44 Negeri Barus ya, Tuan Pulau Pane. Jadi sekali lagi kekurangannya di sini juga sama, agak kurang bukan agak ya, memang kurang terawat, identitasnya tidak ada. Alangkah bagusnya ini memang spesial, lokasinya agak dipagar saja, ada identitas, ya udah setidaknya seperti itu ya. Tetapi kondisinya memang, tapi alhamdulillah iya ini sih syukur dikolami gitu. Nah itu oke, bagaimana kita, Itu sumurnya rasanya kayak mana sih selama ini yang dirasakan masyarakat? enggak Asin, lagam, atau tawar seperti itu? sempat biasanya kalau tepi pantai asin. Asin ya. tapi nggak tahu ya. Yang jelas waktu itu memang ada yang memanfaatkan air itu untuk Dijadikan pengobatan ya, dengan izin Allah dia sembuh, tapi terakhir dari mulut ke mulut bla semuanya jadi viral, orang pun banyak mengambil air itu untuk jadi obat itu dulunya ya, karena memang menurut cerita-cerita masyarakat, setiap di tempat makam tuan-tuan itu ada keramatnya ya, kayak keramat gitu. Oke, barangkali itu salah satu ceritanya. Kita berdoa. Apa likonyo?
nanti air laut pasangnya mulai naik. Karena memang sebenarnya udah pasang ya, tapi masih bisa dilewati karena takutnya nanti naik, jadi susah dilewati. Oke, kita lanjut lagi kembali. Dan jangan lupa saksikan terus perjalanan kami di edisi Jalan-Jalan sekaligus menziarahi makam 44 aulia yang ada di Kecamatan Barus dan sekitarnya. Dan dukung selalu channel ini dengan like, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kita baru selesai dari makam Tuan Pulau Pane, kita melanjutkan untuk ke makam selanjutnya ya. Dan kali ini kita tetap melewati jalur laut untuk mencapai tepi pantainya. Wow. Ini sebenarnya udah mulai basah, tapi tak apa-apa demi niat kita untuk mengeksplor makam-makam aulia yang ada di Barus khususnya, atau di Kabupaten Timur Tengah, yang mana kita tahu bersama aulia ini adalah salah satu ikon kebanggaan dari Sumatera Utara yang menjadikan Kecamatan Barus atau Kabupaten Timur Tengah menjadi daerah peradaban Islam pertama di Nusantara. Baik Ibu, kasih kau kendang kayaknya mah. Ini lebih dangkal loh guys. Oke, ini tim. Ya Allah. Luar biasa guys, perjalanan hari ini luar biasa. Oke. Iya. Gimana Del? Ya, sungguh apa ya? Sebelumnya kita mendaki-daki bukit, menuruti bukit. Kali ini kita seberang menyeberang. Menyeberang lautan. Saksi perjalanan kami, keseruan kami di channel Safriani S guys. Bos Ibu. Kameranya you berputar. Di sana makamnya kan? Ya, makamnya di sana. Oke, makam Tuan Pulau Pane-nya. Oke, sekarang kita udah selesai ziarahnya. Kita balik lagi. Atau ada tumbuhan yang menandai di situ. Nah, itu namanya berfinali kan. Memang dari buku kan tidak ada identitas, tidak ada cerita kecuali yang lima ya, cuma semalam itu ketiga kan banyak ada ceritanya. Ada kisahnya, ada sejarahnya gitu. Jadi ini hanya sekedar dicari, diketahui memang makam Tuan, tetapi tidak ada identitas. Jadi dinamailah sesuai dengan daerah atau tempat berdomisili. Maka salah satu pun, salah satu Ciri khasnya seperti yang kita iya, atau barangkali ada tumbuhan di dekat itu, makanya dibuatlah nama-nama tadi seperti yang dijelaskan oleh Saudara Paujan. Selesai dari makam Tuan Pulau Pane, kami melanjutkan penelusuran ke makam tuan-tuan guru yang termasuk aulia 44 Negeri Barus yang tersebar di Desa Aekdaka.
Dengan modal informasi dari narasumber dan buku-buku serta makalah tentang Aulia 44 Negeri Barus yang kami baca, dan sekaligus kegigihan kami selalu bertanya kepada masyarakat di lokasi yang kami tuju, alhamdulillah kami dengan mudah menemukan makam Tuan-Tuan Syekh tersebut, walaupun dengan banyak tantangan dan rintangan. Apa itu gajinya? Guru lagi Pak. Makam Tuan-Tuan Guru yang pertama sekali kami temukan di daerah Aidaka adalah makam Tuan Pulo-Pulo Sirambe, yang ternyata ada 3 makam Tuan Syekh di lokasi tersebut sesuai petunjuk dan buku sumber yang kami baca. Jadi, bisa disimpulkan makam Tuan Guru Aulia 44 Negeri Barus yang berada di lokasi Pulo-Pulo Sirambe adalah makam Tuan-Tuan Syekh Aulia 44 Negeri Barus yang ke-21, 22 dan 23 yang telah kami temukan dan ziarahi. Seperti kata Aujan, apa namanya Pak? Kayak gambar teratai itu. Motifnya ya, motif teratai. Tapi itu pun kita tidak tahu yang mana ini karena banyak yang besar, maka batu nisannya. Jadi memang ini yang berukir, ukiran teratai. Iya kan, batu teratai ya, teratai. Kalau ini batu-batu biasa. Tapi kan itu.
kadang kan nanti kita gitu Tapi balik ke batu biasa dah. Pak, permisi kami ziarah ke makam tuan. Di situ ada lagi. Kompe ini kau buta-buta tuh. Ini sama saya kita agar mati yuk. Saya bukan saya sudah. Enggak mau apa lewat? Karate sudah. Kota. Tuan, dia yang disebut tuan ya. Langsungan makam tuan. Kita makan saja ikut sama itu. Rasa sudah cukup. Sekali-sekali saja. Harus ini adalah apa? Kota makam tua yang Islami. Banyak ditemukan Banyak makam ditemukan. Islam terdahulu. Oke. Kita lihat. Oke, kami temukan lagi. Nah, kali ini kita kembali lagi menelusuri perjalanan selanjutnya, di mana spot kali ini kita mau pergi melihat salah satu makam aulia, yaitu dari 44 aulia yang ada di Barus. Dan tentunya kali ini kita mau berziarah ke makam Tuan apa, Bu? Pulau Nadea. Iya, kita ke makam Pulau Nadea. Dan kali ini kita sudah di lokasi. Selanjutnya, lewat informasi dari masyarakat, kami kembali menemukan makam Tuan Syekh Siddiq di Pulau Nadea yang tidak jauh dari pemakaman Tuan Pulau Sirambe tersebut. Kira-kira jaraknya sekitar 100 meter. Sekarang kami sudah sampai ke kompleks pemakaman, sebuah pemakaman yang disinyalir memang ini adalah makam Tuan Nadea, di Pulau Nadea ya. Makam Tuan di Pulau Nadea. Kita saksikan memang dari segi motif dari batu nisannya memang lumayan menunjukkan bahwasanya memang ini adalah apa namanya, motif-motif lama ya, seperti batu-batu nisan yang kami temukan sebelumnya di makam-makam tuan-tuan atau aulia 44 yang telah kami ziarahi. Jadi sekali lagi ini termasuk memang tidak ada juga penjelasan tentang Tuan Pulau Nadea ini, tetapi dia termasuk di dalam daftar aulia 44 negeri Barus. Jadi inilah dia, bisa saudara saksikan memang ya sama tidak terawat ya. Inilah yang harus kita lestarikan, bagaimana caranya tetap peninggalan ini hidup sepanjang masa. Oke, kita bersih-bersih dulu.
Jadi makam Tuan Siddiq di Pulau Nadia ini adalah makam Aulia 44 yang ke-24 yang kami temui dan kami ziarahi. Dari yang tadi. Itu pun ada yang imut ibu. Imut sekali tapi cuma satu. Iya ya. Jadi ini seperti yang sudah kita baca ya, bahwasanya memang bentuk batu nisan dan bentuknya, kemudian ketinggian tinggi dari batu nisan itu memang menandakan, dan juga panjangnya itu menandakan memang seseorang itu mempunyai derajat atau tingkatan tuannya itu atau berkelas ya, tinggi gitu. Jadi dari segi panjang makamnya, kemudian bentuknya, ini juga dari sekian banyak yang kita lihat ini termasuk besar ya, besar. Kemudian motifnya juga Cantik. atau agak mirip ke Tuan Kampung Solo. Motifnya sama seperti motif Hampir teratai. juga ininya. Kalau teratainya memang rata-rata Iya ya. teratai. Iya. Tapi ini hampir Masih ada kaligrafinya juga ya. Kayak apa? Kayak mahkota gitu. Mm-mm. Terus yang itu tadi, itu batu nisan yang punya motif teratai itu tadi kami temukan di bawah. Barangkali itu anggotanya juga barangkali ya. Bisa jadi itu anggotanya karena hampir mirip dengan batu nisan ini. Walaupun memang di situ tadi kami temukan batu nisannya, batu nisan dari batu Biasa batu air ya. batu air gitu, tetapi ada terselip satu punya batu nisan mirip seperti itu. Jadi ini dia, sekali lagi ini aset Barus yang saya rasa inilah kekayaan orang Barus sebenarnya, tetapi Yang perlu dilestarikan. tetapi itu tadi kita tidak menjaganya, tidak melestarikannya. Alangkah baiknya apabila ini memang kita lestarikan sampai sepanjang masa ini tetap dikenang, tetap bisa dilihat oleh penerus generasi Islam selanjutnya. Karena memang ini termasuk sekali lagi Aulia 44, orang penting, orang yang mempunyai ilmu agama, yang membawa agama Islam ke Barus tercinta ini ya, terutama dan pada umumnya Indonesia. Oke. Jadi sekali lagi pencinta sejarah Islam atau ahli-ahli sejarah Islam, inilah makam-makam aulia itu yang butuh perhatian, yang butuh bagaimana caranya biar ini tetap dikenang terjaga dan dikenang sepanjang masa. Oke, barangkali itu dari kami. Ini ada gambar Muhammad ya. tulisan Muhammad ya, Muhammad. Ini tadi ada ini Allah lah, Allah ya. Ini Allah. Nah, ini juga ukuran ini harap Itu enggak. Masih terlihat jelas ya, masih terlihat. Itu pun ada dulu. Walaupun udah ini motifnya udah agak rusak, tetapi dapat jangan pun masih ada. Iya, Banyak kaligrafi Arab semua.
Iya enggak? Terjadi badannya. Oke, kita sudah selesai ziarah, udah selesai, alhamdulillah selesai berdoa. Sekarang ya kita lanjut mencari makam aulia selanjutnya. Oke. Sudah selesai di makam Tuan Pulau Nadea, kita lanjut lagi ke makam Ikuti aulia perjalanan selanjutnya. kami. Ikuti perjalanan kami. Dia ngomong Del, yuk kok jadi nggak bisa juga. Ayo Kemon. Dengan semangat, tim JA44 kembali melanjutkan penelusuran dengan target makam Jadi hari ini kita mau Tuan kemana? Aek Sarasa. Kita Makam mau Aek ke Sarasa. makam Aek Sarasa. Jadi di lokasi ini apa sih namanya? Dekat Kencir ini ya. Tapi katanya kita turun dari situ, dari sungai, naik langsung ke sawah. Berarti kita nyebrang dong ya? Nyebrang sungai kecil ini. Wah, mati. Apa? Tapi kita saja ke masyarakat gitu. Iya itu sih. Oke, sekarang kita lanjut lagi Ke makam ke Aek makam, Sarasa. ya mencari makam Tuan Aek Sarasa. Dan katanya kabarnya di sekitar ya bau kincir Kincir ini dan ada di Karena- tengah persawahan. tengah persawahan. Mudah-mudahan ketemu dan lancar semuanya. Yuk, teman. Rencananya ini akan menyeberang sungai. Gitu. Kalau biasanya kita mendaki gunung, Sekarang- bukit, sekarang kita menyeberangi sungai. Sungai, guys. Sekarang jadi gimana? Muna apa? Muna. Nah, pada penelusuran kali ini untuk menuju makam Tuan Aek Sarasa kita harus melewati ini sungai atau rawa? Rawa ya? Sungai kecil ya? Itulah dia Ini motif. namanya Aek Sarasa. Aek Sarasa ya. Jangan yang dalam kalsium aja. Ini Aek Sarasa namanya. Oh, ini Oh. Aek Sarasa. Betul betul betul. Makanya di Iya. seberang Aek Sarasa itu ada makam Tuan Aek Aek Sarasa. Sarasa. Hmm. Sebelumnya ya. Iya, di situ ada Tuan di tengah sawah itu. Ya toh? Oke, jadi gimana? Perjalanan kita? Oke, kita lanjutkan. Oke. Iya. Ayo, ini dibantu dengan adik-adik bayi. Ya, ayo tunjukkan deh di mana jalannya sih. Nah, coba dulu. Bang, amai banget. Iya. Menjungkik malah kaki. Oh iya, dijengkelkan dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lah, kira dari kamera nih. Ini kunaikkan ke atas ini.
Bahasa gimana? Nah, perjalanan kali ini guys, ini butuh sedikit tantangan dan sedikit keberanian, yaitu berani dalam melanjutkan rintangan dan kemudian berani untuk basah. Demi Aulia 44. Iya. Insya Allah akan ditolong Allah. Kemon del. Tunggu matikan dulu kamera. Hah? Oh yuk di muka. Oke guys, untuk menyeberang kali ini kita harus iya, dan ini penyeberangan kita ini melewati Sungai Aek Sarasa ya. Oke. Kalau tidak karena Aulia kita nggak bakal ke sini. Makasih adek. Makasih ya. Kita ikut kalian ke sana nggak? Ikut. Oke, makasih ya. Oke. Kita sudah sampai. Di mana kira-kira ini makamnya, Bu? Oke, udah. Kita lanjut perjalanan pencarian. Itu terus jalan. Kok dilewati, kok dari situ bisa manit ke situ. Oke. Ambo, anak-anak petak kita ambo. Dengkit. Bukan berdasarkan opung cerita opung tuh. Iya. Di pondok itu ada batu besar. Opung besar sama sipo dan hadapkan lah sipo dan itu. Itu pun sering di video kan. Oke, kembali ke sawah lagi setelah dari menyeberangi air Sarasa. Lagi ke Meniti sawah. Tapi kalau yang ditunjukkan tuh kayaknya ibu ini ya. Ada batunya kagak? kita lihat dulu sini. Oke, menurut informasi dari warga setempat, katanya makam itu berada di samping sebuah pondok katanya ya, atau gubuk. Kemudian di sekitar gubuk itu ada batu besar, dan kita mencari lagi keadaan di mana pondok tersebut, dan masih kita melihat ada satu pondok dan memang ada beberapa batu, tapi sepertinya batunya nggak besar ya Bu ya. Tapi di sana ada juga batu dan pulau-pulau tuh. Itu yang jatuh tuh. Apa itu? Bukan itu. Ini pohon-pohon ini. Ayo cek Bu. Itu batunya mah kecil-kecil. Ini kan satu dia. Iya. Hah? Iya. Oh, enggak. Nggak mungkin lah. Nah ini Berdasarkan buku tuh di bawah di aliran sawah itu. Ya lihat sawah. Iya. Berdasarkan aku tadi pun cici itu pun Ini di pondok. dia tapi di bawah. Iya. Iya. Tapi tidak mungkin kan bentuknya itu. oh iya, Di- ini satu, itu satu gitu. Enggak. Mak dipijak-pijak berarti Di tiap hari. buku itu cuma satu. Batunya tinggal satu. Cenean. Makam Aek Sarasa dan dalam sawah di bawah di aliran sungai. Dalam sawah, satu batu satu batu nisan nisan. hilang. Ibu, Mana? satu hilang. Mana? Ada nisan di situ. Apa deh? Bukan tanuri. Itulah pastinya. Itu. Astagfirullahaladzim, Oh iya, ini dia ya, batu nisan ya. Ternyata batu nisannya berada tepat di sawah ya. Betapa sedihnya ya. Lihatlah kondisi makam
tuan air sarasa yang menyedihkan, lihat seperti terbuang seperti itu. Padahal Bola sekali hilang lagi ini adalah aset kekayaan Barus yang perlu dilestarikan, dijaga, dipelihara. Ya Allah, aku aja sempat tadi melihat perasaan kita gimana melihat dia, lihat seperti terbuang. Batu yang dia tadi Terbuang itu ya. kan. Ya Allah. Ini kan Bu. Ini Hampir mirip sama dengan satu batu yang Tuan apa? Tuan Nadia, Tuan- pulau-pulau Nadia. Ya kayak Pulau Nadia kayak sama Pulau ya, Nadea. persis Seperti ini batunya. motifnya ya. Sama memang. Karena memang berdekatan sebenarnya kan. Kan di sana nih, dekat itu. Ya Allah, jadi gimana ceritanya? Dah situ enggak ada. Iya. Ya Allah. Pondok. Kaji kayak seperti apa ya? Menemukan Pasti jatuh itu pinggir bawah. ya Allah. Menemukan Bisa bola apa? hilang batu ini. Iya, memang itu disebutnya. Menemukan sesuatu Yang yang berharga, berharga macam tetapi kondisinya seperti ini. miris. Ya Allah, masuk ke dalam perasaan saya, tapi gimana ya, apalah daya kami ya. Jadi himbauan kami memang sekali lagi kepada semua pemerhati makam-makam tua Aulia 44 di Barus, dan utamanya masyarakat Dan muslim utamanya dari masyarakat- Kecamatan Barus. di Mari mana- sama-sama kita melestarikan makam-makam yang kurang terekspos ya Bu. bukan hanya tidak terekspos, tapi memang tidak terpelihara, tidak terjaga. Coba lihat orang yang kita agung-agungkan, banggakan, ternyata peninggalannya seperti ini, tidak terpelihara sama sekali. Ya Allah, aku aja nggak tahu deh. Mungkin ini barangkali karena jatuh ke tanahnya kan, jatuh dia. Entah barangkali yang satu lagi tadi mana-mana. Hanya dia begitu agungnya. Itu dia terbuang-buang seperti gelandang gitu. Jadi ibaratnya makam ini seperti makam apa ya? Seperti gelandangan lah itu ya kan, terbuang seperti itu. Dan alhamdulillah batunya batu itu. Kalau batu biasa Udah habis. habis Ya, dibuang memang, orang. iya. Cuma jatuh barangkali dia, ya namanya dia tuan seperti makam-makam tuan yang lain yang kita ketahui kan keramat. Jadi orang tidak bisa leluasa untuk mau menghilangkannya, mau membuangnya, mau apa-apa kan, seperti yang kita dengar-dengar cerita masyarakat dekat dekat pemakaman itu kan, mereka selalu mengatakan Kiramat. ada hal-hal yang keramat yang tidak bisa kita asal suka-suka kita sembarangan di makam itu. Dan kasus ini sama seperti kasus di Tuan Purti ya Bu ya. Iya. Dan makamnya juga terletak di pinggiran sawah. Tapi ini lebih parah ya daripada Tuan Purti ya. Tapi ya alamat Tuan Purti bakalan seperti ini juga sebenarnya. Iya iya. Saya yakin memang nasib mereka akan sama kalau kita tidak memelihara ini lagi. Atau mungkin pemerhati kita sudah kurang sama mereka. Jadi buat teman-teman semuanya, terkhusus untuk penggiat sejarah dan budaya, apalagi yang di Kota Barus dan warga sekitar, mohonlah ya, sama-sama kita saling menjaga. Karena ini adalah ikon Kota Barus dan ini adalah kekayaan Barus yang harus kita lestarikan, kita jaga untuk tetap menjaga yang namanya Barus, kota bersejarah, kota awal peradaban Islam di Nusantara. Oh, ada dia bagus ya. Ay, Bu, cahaya tidak cahaya kateko. Nah, Allah Akbar. Duduk.
nampak apa tu? Makam Batu nisan Tuan Aek Sarasa yang tinggal satu lagi dan sudah sudah jatuh dari gundukan ini, pulau-pulau ini ya. Gundukan ini tinggal satu. Sungguh menyedihkan sekali. Andai kata ada pemerhati, sekali lagi bagaimana lah caranya kita bisa barangkali melestarikan ini, mengangkat ke atas itu bagaimana kami, apalah daya kami. Hanya ini yang bisa kami lakukan untuk sementara. Jadi kalau bisa sekali lagi kekayaan barus yang tak ternilai ini bagaimana bisa kita jaga dan kita lestarikan terus. Oke, sungguh menyedihkan saya. Saya sangat terharu melihat kondisinya ya. Oke, tipsnya sih tetap ini cuma apa? Kakinya. Yang tadi itu kan itu sampai yang indah bakal kaligrafi kaki. Oh iya. Oh berarti ya lah itu. Jadi kepalanya. Tapi kau kit enggak yang tadi lagi. Ya kan ulah habis. Kan lebih itu kok tagak kena ancak itu tadi jati kita tinggi kok. Ini pecah kan macam itu. Iya. Tapi untung saja aku kuat nih gua. Alah. Oke. Sekarang Bawa apa naik? Ambil ibu tak tarik kan? Bantu lagi. Iya. Kamu kan bekas anak pramuka. Oke, setelah perjalanan ke makam Tuan Aek Sarasa, next kami ke Tuan Kinali dan Tuan Pinago yang ada di desa Kinali. Oke. Ikuti terus perjalanan kami, let's go. Dan jangan lupa Like share and subscribe.